Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan di dalam kebaktian malam di minggu ini. Namun sebelumnya kita satukan hati pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kepadamu ya Allah atas sukacita hari lepas hari yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah keluarga Jemaat Tuhan HKBP Bakom Resok Cilengsi. Kami satukan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu yang kudus. Untuk itu ya Bapa, kami yakin dan percaya penyertaan Roh Kudus memampukan kami mengerti akan firman Tuhan. Datanglah Engkau terangi hati dan pikiran kami, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, seraya mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam adalah dari kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai ayat 19. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan di hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, topik khotbah kali ini mengajak kita merenungkan, judulnya keselamatan dari Tuhan. Pertanyaannya, adakah keselamatan orang per orang yang dilakukan atas usaha sendiri? Itu jelas pasti ada. Namun bagaimana sekalipun kita harus mengakui dalam hidup ini semua sumber keselamatan yang kita dapat dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan. Kita mau melihat di dalam kitab Ester suatu perjuangan dan peranan seorang perempuan yang kita katakan bukanlah perjuangan heroik dalam arti peperangan, akan tetapi perjuangan hidup mati, dialog dan negosiasi seorang perempuan bernama Ester terhadap raja untuk membungkam niat jahat orang-orang yang gila hormat dan kedudukan di dalam lingkungan kekuasaan di kerajaan. Dalam kitab Ester diceritakan perjuangan seorang perempuan cantik orang Yahudi yang memenangkan sayembara di mana raja membuat sayembara menggantikan ratu yang bernama Wasti yang telah ditolak raja. Dan Tuhan menentukan pilihannya melalui sayembara ini. Raja Ahasweros di Media Persia menentukan pilihannya terhadap Ester, seorang perempuan Yahudi, walaupun
sejak semula tidak diperkenalkan sebagai warga atau keturunan Yahudi. Dan ini tentu mempunyai alasan, karena mereka telah tinggal di pembuangan di dalam kerajaan Media Persia. Ester diangkat menjadi ratu, dan disinilah keluar biasaan peranan seorang Ester yang menjadi ratu di tanah pembuangan. Dia, kita lihat peranannya bukan hanya sebagai ratu, tetapi rencana Allah yang begitu besar terhadap orang Yahudi, melepaskan orang Yahudi dari rencana pembantaian, pemusnahan yang kita kenal dengan istilah genosid. Dan ini terjadi, akhirnya rencana keselamatan Tuhan ada melalui peranan Ester. Kita tahu Ester sebagai orang Yahudi dibesarkan, dididik oleh Mordekhai. Pendidikan keagamaan Yahudi yang melekat dalam diri Ester, terutama Mordekhai, tentang bagaimana Allah Israel Yahweh bertindak menyelamatkan umatnya. Walaupun kini mereka merasakan pembuangan itu sebagai hukuman Allah, tetapi Mordekhai dan Ester merasakan bahwa tangan kekuasaan Tuhan masih menyertai mereka walaupun di pembuangan, sehingga Ester bertumbuh sopan, taat, santun dalam pergaulan dan penampilannya sebagai ratu, sehingga raja sangat terkesan. Dan dialah mendapat perhatian khusus dari Raja Ahasuerus. Sementara di sisi lain saudara-saudara, Haman yang diangkat oleh raja, kedudukannya sangat tinggi di lingkungan istana, membuat satu titah yang dilegalisir oleh raja dengan catatan kekuasaan yang semakin menumpuk di pundak Haman membuat dia semakin angkuh, sehingga menetapkan titah setiap orang yang lintas di hadapan Haman harus tunduk sujud berlutut. Siapa yang melanggar titah ini akan dihukum mati, termasuk di lingkungan istana siapapun, karena telah meteraikan raja. Tidak terkecuali, dan sasaran tembaknya memang aneh, karena dilihatnya ketaatan orang Yahudi, termasuk Mordekhai yang tidak mau sujud menyembah. Haman tidak mau menyembah orang karena diyakini hanya Tuhanlah yang patut disembah, Tuhan Allah yang patut dituruti. Akal busuk Haman bukan hanya untuk Mordekhai dalam cerita kitab Ester ini, tetapi berlaku untuk semua orang Yahudi. Harus mendapat hukuman dan dieksekusi mati. Namun ternyata kasih Tuhan lebih besar. Melalui peranan Ester yang membujuk raja dan balik mengadukan Haman. Haman adalah dalang dari pemusnahan itu. Dan raja menyetujui usulan dari Ester, sehingga Hamanlah yang terhukum dan disula di tiang yang telah sediakan sendiri, yang seharusnya kepada Mordekhai. Ternyata Haman harus menerima hukumannya karena telah membuat tipu muslihat, dan Ester mengadukan Haman kepada raja. Yahudi selamat dari pembantaian yang direncanakan oleh Haman. Saudara-saudara, kita melihat beberapa ayat yang khusus. Di dalam pasal 8 ayat 11 adalah senjata andalan orang Yahudi yang dimotori oleh Ester, saudara-saudara, dan menjadi bentuk undang-undang untuk dilaksanakan. Kita temukan kalimat itu, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memusnahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Artinya
kekuasaan diberikan hak kepada orang Yahudi untuk mempertahankan hidupnya aman dari gangguan dan bahkan bisa balik menyerang. Hal ini menjadi kegerangan sukacita bagi orang Yahudi dan mendapat kehormatan. Bukan hanya di kota-kota misalnya di Susan, tetapi sampai ke dusun-dusun desa-desa di mana orang Yahudi bermukim. Dan dampak lainnya, ini menjadi ketakutan yang sungguh luar biasa bagi orang yang bukan Yahudi. Di sisi lain, Mordekhai mendapat andil dan membisikkan rencana jahat dan bahkan Haman yang telah digantikan Mordekhai, sehingga Mordekhai mendapat kedudukan di mata raja dan menjadi orang kedua di kerajaan Media Persia. Saudara-saudara, kita teringat peranan Yusuf di Mesir. Orang Israel menjadi orang ternama di negeri orang. Kini kita temukan juga di dalam lingkungan kitab Ester, orang Yahudi mendapat peranan kedudukan yang sungguh luar biasa di negeri orang. Ester, Mordekhai. Dan juga kita ingat bagaimana peranan Daniel dan kawan-kawannya di kerajaan Babel. Mereka juga mendapat kedudukan dan kehormatan. Akhirnya ceritanya saudara-saudara dalam kitab Ester, Haman yang semula berniat jahat, kini hartanya dirampas, dia mendapat hukuman mati, dan semua harta itu diserahkan kepada Ester. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, apa yang kita petik dari cerita ini dalam bingkai keselamatan Tuhan, terlebih nats kebaktian malam ini? Yang pertama, kita menemukan bahwa Allah memakai orang kecil dalam rencana Allah yang besar. Itu yang pertama. Tidak ada sebenarnya saudara yang dapat diandalkan dari Ester. Dia adalah seorang yatim piatu. Dia ditinggalkan orang tuanya namun dibesarkan oleh Mordekhai dengan pengajaran agama Yahudi yang taat kepada Tuhan Allah. Tidak ada yang dapat diandalkan dari Ester, logika tidak juga. Tapi yang diandalkannya adalah kuasa Allah yang memelihara hidupnya dalam setiap mengambil keputusan. Terlebih di saat dia menghadap Raja Ahasweros. Karena apa saudara-saudara? Karena berhadapan dengan raja adalah persoalan hidup mati. Jika raja tidak berkenan ditemui, dijumpai, tidak boleh. Dan itu bisa-bisa malapetaka. Sangat dilematis sebenarnya yang dihadapi Ester. Terlebih menghadap raja untuk menguraikan niatnya, maksudnya atas bisikan Mordekhai rencana jahat dari Haman. Karena rencana jahat itu adalah pemusnahan semua orang Yahudi. Sebab itu saudara-saudara, di dalam konteks yang kita katakan Allah memakai orang kecil, kita sadari kita juga diperhitungkan Tuhan. Kita dipakai Allah menjadi alat tanpa memperhitungkan status sosial kita. Rencana Allah yang besar dalam sejarah keselamatan, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya ini saudara-saudara? Tuhan memakai kita menjadi alat kesaluran berkat dan menyalurkan pemberitaan keselamatan itu. Allah tidak pandang muka, tidak pilih kasih. Allah mempunyai otoritas memakai kita sebagai orang kecil. Tidak hanya orang kecil, tetapi siapapun tanpa pandang status dalam rencana keselamatan Allah. Jangan merasa kecil hati saudara-saudara. Jika kita mengerjakan pekerjaan besar yang dugaan kita hanya orang besar yang mampu mengerjakannya, ternyata kita juga bisa dipakai Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, orang kecil dipakai Tuhan mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Baik sekecil apapun itu, atau sesederhana apapun yang saudara kerjakan, ibu bapak kerjakan, anak-anak Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan memakai saudara. Namun demikian, jika kita menganggap kita sebagai orang kecil dipakai Tuhan, yang kedua ini,
Jangan andalkan pikiranmu dan tenagamu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sangatlah mustahil jika Ester memakai logika atau pikirannya untuk bertindak. Yang dilakukan Ester adalah mengandalkan Tuhan. Yang dilakukan Ester adalah kepasrahan bahwa Tuhan pasti berbuat yang terbaik dalam dirinya sebagai ratu. Ester menyadari bahwa Allah memakai dia di dalam peranan rencana besar keselamatan Allah di kerajaan di luar orang Yahudi. Ester yang telah dibesarkan Mordekhai, dididik dalam pengajaran agama Yahudi, bergantung pada rencana Allah, dan kepasrahannya kita bisa temukan dalam pasal 4:16. Dalam nas kita dikatakan, berpuasalah untuk aku, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Artinya Ester mendapat dukungan dan mengharapkan dukungan moral dalam doa apa yang dia bisa perbuat, dan kepasrahannya adalah hanya mengandalkan Tuhan. Ungkapan ini tidak bisa ditawar-tawar saudara-saudara, karena yang diperjuangkannya adalah bangsanya. Itu yang akan disampaikannya kepada raja. Ester mengajak orang Yahudi berpuasa, dan itu menunjukkan hal menahan diri, menunjukkan bahwa orang banyak yang telah dimenangkan dalam perkara setelah rencana jahat Haman. Orang Yahudi harus menahan diri dari hasil rampasan untuk berbuat lebih besar lagi. Tuhan Allah menentukan berhasil tidaknya perjuangan menghadap raja. Ester hanya mengandalkan Tuhan. Sikap kerendahan hati, tidak memakai kuasa sebagai ratu, tidak merasakan sebagai orang besar, tetapi dia rendah hati dan boleh bertindak mewakili bangsanya Yahudi. Karena itulah dia minta didoakan supaya berhasil yang dia perjuangkan. Jadi yang diandalkan Ester adalah Tuhan. Itu sebabnya jangan andalkan logika pikiranmu. Jangan pakai kuasamu untuk wewenang otoritas yang tidak baik, tetapi pakailah wewenang otoritasmu, kedudukanmu untuk hal yang baik saja, mensejahterakan, menyukakan hati orang. Itu yang dibutuhkan. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan lupa daratan, tetapi selalulah hidup bersyukur. Saudara-saudara yang kasih Yesus, apa yang dilakukan Ester, walau dia tidak menganggap sebagai status ratu, namun atas kerendahan hatinya dan tidak melupakan masa lalunya. Orang kecil yang dimakai Tuhan keselamatan ini, di mana Ester tidak merasa hanya tinggal di zona aman, namun turun dan ikut merasakan penderitaan saudara-saudaranya. Ester tidak lupa kacang pada kulitnya, dia tidak lupa diri, tapi dia justru semakin peduli dan turut memperjuangkan kemelut dan penderitaan saudara-saudara. Kepedulian seperti ini yang harus kita tanamkan belakangan ini di masa-masa sulit pandemi COVID ini, dalam aksi kebersama-samaan, bahwa kita harus sepakat, kita harus berjuang bersama, tidak hanya egois yang kita buat, tetapi anjuran di dalam mengatasi 3M misalnya, apakah dari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Ini yang diperjuangkan oleh Ester. Dalam sehingga dia terbantu. Saudara-saudara yang kasih Yesus, keberhasilan orang Yahudi di perantauan ketika pemusnahan batal, walau mendapat restu dari raja untuk kembali memusnahkan mereka-mereka yang membenci Yahudi, walaupun itu terlaksana, tetapi bagi Ester dan umat Yahudi yang di pembuangan tidak seperti itu. Apa yang dilakukan mereka ayat 15,
Walau bentuk unsur pembalasan, tapi bukan itu yang utama dalam pengajaran firman ini. Tekanan utama adalah mereka tidak mengambil barang rampasan, tidak mengambil jarahan. Walau itu dimungkinkan, artinya tidak pongah atau euforia atas keberhasilan dan tidak menjadi sombong. Yang dilakukan orang Yahudi di ayat 17 dan berikutnya adalah hari-hari keberhasilan dijadikan sebagai hari perjamuan dan sukacita. Dalam arti ada ungkapan syukur, ibadah mereka atas keselamatan yang mereka terima dari Tuhan. Ini yang dimintakan Allah kepada kita. Dan mereka membagi-bagi sukacitanya, dikatakan dalam ayat berikutnya, mereka sanggup atas sukacita itu saling mengantar makanan, berbagi rasa, berbagi kasih. Tentu ini yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita, mau berbagi peduli terhadap orang lain. Bagi kita, sukacita sesama yaitu bisa kita menjadi berkat dan turut ambil bagian dalam sukacita itu, bukan justru menambah penderitaan, bukan justru menambah sakit hati, tetapi menimbulkan sukacita besar. Apa yang diperjuangkan Ester sebagai pejuang perempuan di dalam hak-hak mereka sebagai warga negara Yahudi yang tinggal di Media Persia, Tuhan memakai Ester memperjuangkan hidup dan menjadi tepat guna, selalu bersyukur atas apa yang mereka peroleh, bukan justru memberatkan orang lain. Dan ini harus kita hindari. Jangan beratkan, jangan menjadi beban bagi orang lain, tetapi jadilah berkat karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan padamu ya Allah atas sukacita kami setelah mendengar firman Tuhan. Tanamkan itu dan kami hanya pasrah tunduk kepada Tuhan, rencana besar keselamatan yang Tuhan berikan kami di dalam Yesus, karena Tuhan memakai kami orang kecil ini sehingga kami tidak mengandalkan logika pikiran, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Dan hidup kami selalu bersyukur atas apa yang kami terima, atas apa yang kami perbuat, sehingga tingkat kepedulian kami semakin lebih lagi dalam penderitaan, sukacita atau apapun yang kami rasakan, kami boleh berbagi sehingga kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan, berkati anak kecil, dewasa dan orang tua, berkati majelis-Mu, berkati semua pelayanan untuk menyadari keselamatan yang dari Tuhan telah nyata. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.